Shalom dan selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita semua dengan kesehatan dan juga dengan segala kebaikan yang akan bisa kita terima. Kami menyampaikan selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah siang kita. Acara ini adalah ibadah dan doa siang yang setiap hari Senin sampai hari Kamis kita laksanakan. Karena itu, terima kasih untuk kehadiran saudara, baik saudara-saudara yang ada di Zoom ini maupun yang ada di Facebook. Kita akan segera memulai. Pada saat ini pembicara yang akan menyampaikan firman dalam diskusi sekolah sahabat adalah Pendeta Wedi Sirus, Gembala Jemaat Cilodong. Untuk itu, agar acara kita ini diberkati oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dengan mendengarkan satu lagu pujian yang diputarkan oleh operator kita. Kami persilakan. The Lord is our God, and we know His wonderful work. For He is Creator and Maker of heaven and earth. And those who know His name can never be the same. With glory and honor and praises we proudly proclaim that we can soar like an eagle, fly like a dove, run like eagles, reign forever. Never grow weary, for God will prevail, and those who believe cannot fail. He has made mountains and hillsides and valleys below. Oceans and deserts and powerful rivers that flow. And if we do believe, we surely will receive the strength and the wisdom which gives us the will to achieve. And we can soar like an eagle, fly like a dove, run like eagles, reign forever. Never grow weary, for God will prevail, and those who believe cannot fail. Surely the grass will be greener, surely the flowers will grow. If we will trust in His power, then we will know. Then we will know that we can soar like an eagle, fly like a dove, run like eagles, reign forever. We will never grow weary, for God will prevail. We'll never grow weary, for God will prevail. And those who believe cannot fail. We cannot fail. We cannot fail. We can fly. We can soar. We can fly. Terima kasih, terpujilah kiranya Tuhan atas lagu pujian yang kita sudah dengarkan. Untuk itu kita akan berdoa, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di siang hari ini, karena Tuhan telah berkati kami dengan kesehatan, dan kami berkumpul dari berbagai tempat melalui media Zoom ini, dan kami rindu Tuhan boleh memberkati kami sementara kami akan mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kami hari Kamis, dan hamba-Mu Pendeta Wedi Sirus yang akan menyampaikan firman, berkati ya Bapa, sehingga beroleh hikmat bijaksana, dan semua firman yang dijelaskan, diterangkan, menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kami. Tuhan, kami mau kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, sementara kami akan menikmati
diskusi pelajaran sekolah Sabat dan juga akan memohonkan doa-doa kepada Tuhan, kiranya Engkau akan berkenan mendengar dan menjawab dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mohonkan kiranya Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, terimalah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulaikan diskusi pelajaran sekolah Sabat kita dan didahului dengan pembahasan oleh Pendeta Wedi Sirus. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu tema yang mendahului pembahasan ini. Kami persilakan. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, berikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus help, because I have decided I will go. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berikan kesempatan sekarang kepada Pendeta Wedi Sirus untuk memimpin diskusi kita sampai pada pukul 12.23. Kami berikan kesempatan ini. Silakan Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta Joseph Ringo sudah memberikan pendahuluan dari acara kita pada siang hari ini. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan tentunya pada siang hari ini kita boleh diberikan kesempatan yang indah untuk kita boleh mempelajari dan bahkan mendiskusikan akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kita, khususnya pelajaran di hari Kamis, saudara, di mana kita boleh membahas mengenai menaklukkan kota surgawi. Ya, pembahasan sekolah Sabat kita ini judul sekolah Sabat kita ini dalam sepanjang satu pekan yang kita pelajari merindukan lebih banyak. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 ini sebagai ayat hafalannya mengatakan bahwa semuanya ini telah terjadi, ya, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita beralih kepada pembahasan kita di pelajaran kita yang hari Kamis ini, ya, pelajaran tanggal 9 September, di mana ini sangat penting bagi kita. Mohon maaf. Ini sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana kita bisa memahami tentang subjudul dari pelajaran hari Kamis ini mengenai menaklukkan kota surgawi, ya, menaklukkan kota surgawi. Nah, Ibrani 4 ayat 8 sampai dalam Galatia 3 ayat yang ke-26 sampai 29 ini memberikan penjelasan yang sangat penting bagi kita semua untuk kita boleh mengetahui sebagaimana
apa yang sudah dibahas di dalam pelajaran sekolah sahabat kita atau di buku pelajaran sekolah sahabat kita tentang pelajaran sendiri khusus keselamatan, ya, dan juga keselamatan. Saudaraku, dalam pelajaran ini, ya, bahwa Yosua tidak memberi Israel istirahat. Ya, oleh karena itu, pasti ada istirahat yang lain yang Tuhan janjikan kepada semua orang, baik Yahudi maupun juga non-Yahudi. Apakah itu? Ya, pertanyaannya apa sebenarnya itu? Yaitu istirahat di dalam Yesus dan juga keselamatan. Nah, kita kembali dalam pembahasan buku Galatia 3 ayat 26 sampai 29 dinyatakan ada beberapa prinsip bahwa istirahat Allah, yakni keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Ya, berlaku untuk semua orang. Semua anak-anak Allah karena iman, ya. Tekankan sekali lagi bagi kita, semua adalah anak-anak Allah karena iman, dan oleh sebab itu semua yang beriman kepada Yesus akan menjadi anak-anak Abraham secara rohani yang berhak juga menerima janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Nah, semua yang menerima Kristus berarti dibaptis di dalam Yesus Kristus, mengenakan Kristus dan satu di dalam Yesus. Ya, tidak ada lagi perbedaan Yahudi maupun non-Yahudi. Dalam Ibrani 4, ya, secara konteks bisa disalahgunakan, Saudara. Ya, secara konteks dalam Ibrani 4 bisa disalahgunakan. Ya, ada yang mengaitkannya kepada hari Sabat, hari ke-7. Ada yang mengaitkannya juga dengan tidak perlunya hari Sabat, hari ke-7, karena Allah sudah menyediakan istirahat yang lain di akhir zaman, yaitu Yesus Kristus. Tapi sebenarnya, saudara, kita memfokuskan istirahat khusus Allah telah ada sejak penciptaan, dan perayaan istirahat Sabat mingguan menjadi gambaran atau model sedikit cita rasa dari istirahat akhir zaman, hidup kekal. Ya, istirahat seperti Sabat yang tetap bagi umat Allah menggemakan istirahat Allah pada Sabat pertama dalam sejarah dunia ini. Artinya, ketika kita mengikuti peristiwa penciptaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk kita boleh pelajari, kita boleh pahami, kita boleh renungkan itu, saudara, Ibrani 4 ini secara konteks bisa disalahgunakan, ya. Saya ulangi lagi dalam pembahasan ini bahwa Allah, ya, sebenarnya fokus istirahat dalam konteks Allah sendiri, di mana ini telah ada sejak penciptaan, dan perayaan Sabat mingguan menjadi gambaran atau model sedikit cita rasa dari istirahat akhir zaman, hidup kekal. Nah, istirahat seperti Sabat yang tetap bagi umat Allah menggemakan istirahat Allah pada Sabat pertama dalam sejarah dunia ini. Dan umat Tuhan dapat berhenti dari pekerjaannya sendiri, ya, dan percaya kepadanya untuk memenuhi janji bagi manusia, dan perintah Sabat tidak hanya karena datangnya keselamatan melalui Yesus Kristus atau kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, tidak dibatalkan. Dan istirahat terakhir yang dijanjikan kepada manusia melalui apa yang telah dilakukan Kristus bagi manusia tidak menggantikan Sabat hari ke-7 Alkitabiah, tetapi sebaliknya meninggikannya. Ya, tetapi sebaliknya meninggikannya. Kembali, keselamatan dari Yesus tidak membatalkan hari Sabat hari ke-7 itu sebagai hari perbaktian. Tetapi Sabat hari ke-7 menjadi cita rasa awal akan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini Yesus Kristus, kita melihat bahwa penting bagi kita semua untuk kita boleh memahami bagaimana hari Sabat itu adalah istirahat yang tetap bagi umat Allah, untuk saudara dan saya kita bisa beristirahat di dalamnya, ya. Bukan berarti ketika Tuhan Yesus Kristus disalibkan, hari Sabat itu sudah tidak ada, atau sudah dipalangkan, ataupun hukum Taurat itu sudah dipalangkan. Tetapi, saya tidak berbicara tentang hukum Taurat di sini, saudara, tetapi bagaimana di dunia yang sangat menghargai orang-orang yang sukses atau usaha, atas usaha sendiri, kerja keras, dan orang-orang rajin dan giat, istirahat di dalam Yesus, dan percaya pada kasih Kristus, atau percaya pada kasih karunia-Nya, cukup untuk menyelamatkan dan mengubah kita benar-benar
berlawanan dengan budaya yang ada. Nah, saudara, kita melihat bahwa dalam merindukan lebih banyak ini, dalam pelajaran sekolah Sabat yang kita pelajari ini, ya, istirahat Sabat sejati adalah istirahat kasih karunia dalam lengan kasih sayang Allah yang menciptakan saudara dan saya ketika Dia menebus kita, ya, dan Dia yang akan datang kembali bagi kita. Apakah Anda ingat frase unik dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga? Pada hari itulah, yaitu hari Sabat, Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Berarti Sabat adalah istirahat Allah, dan Dia beristirahat pada hari ketujuh sebagai pengakuan ilahi bahwa pekerjaannya telah diselesaikan. Nah, saudara, selanjutnya dalam Ibrani 4 ayat yang ke-9 sampai 10 mengumpamakan istirahat Allah pada penghujung pekan penciptaan, dan ketika Dia berhenti dari pekerjaannya dengan kita berhenti dari pekerjaan insani kita, memasuki istirahat keselamatan Kristus. Ibrani mengatakannya dalam cara ini. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ibrani 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Dan menurut Alkitab, istirahat Sabat kita adalah sebuah tindakan ibadah tertinggi saat mana kita beristirahat sepenuhnya di dalam Yesus bagi keselamatan kita. Kita bisa mengulas kembali Ibrani 4 ayat yang keempat. Lalu saudara, Bible Commentary atau Seventh Day Adventist Bible Commentary membuat pernyataan berwawasan ini. Ya, dalam jilid yang ke-7 halaman 420 dikatakan, sebagaimana tujuan semula Allah bagi dunia ini, yakni istirahatnya, ya, tetap tidak berubah. Ya, tetap tidak berubah. Hari ketujuh adalah hari Sabat. Dia mendirikan hari istirahat untuk menjadi sebuah peringatan kepada penciptaan, dan dengan demikian sebuah pengingat tujuannya dalam penciptaan dunia ini pun tetap tidak berubah. Pemeliharaan Sabat hari ketujuh dengan demikian menyaksikan bukan saja mengenai iman pada Allah sebagai Sang Pencipta dari segala sesuatunya, tetapi juga mengenai iman dalam kuasanya untuk mentransformasi kehidupan dan melayakkan laki-laki dan perempuan untuk memasuki istirahat abadi yang Dia maksudkan sendiri semula bagi penduduk bumi. Jadi, saudara, ada kekayaan dalam konsep istirahat ilahi ini. Ya, Kitab Ibrani memperluas konsep ini cukup dramatis, dan bagi penulis Kitab Ibrani, istirahat ilahi mencakup hubungan iman dengan Yesus yang menuntun ke peristirahatan di dalam Dia yang menciptakan kita, mengetahui bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya, juga tidak akan pernah mengabaikan kita. Ya, istirahat ini juga mencakup, ya, istirahat ini juga mencakup istirahat dalam pekerjaannya yang diselesaikan di salib. Ya, ini garis bawahi, saudara, kita garis bawahi bahwa istirahat ini juga mencakup istirahat di dalam pekerjaannya yang diselesaikan di kayu salib. Beristirahat di dalam Yesus adalah mempercayai kasih karunia-Nya bagi keselamatan kita. Ya, mempercayai kasih karunia-Nya bagi keselamatan kita. Namun istirahat dalam Ibrani 4 itu mencakup lebih banyak lagi. Tujuan Kristus bagi Israel adalah membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan tujuannya bukan agar mereka mengembara di belantara selama 40 tahun saja, tetapi hati mereka akan selalu gelisah hingga mereka tiba dengan selamat di tanah air mereka. Dan ketika janji perjanjian dipenuhi, mereka akan menemukan damai abadi dan istirahat surgawi. Ya. Apapun tantangan yang kita hadapi di bumi ini, istirahat yang Kristus tawarkan bukanlah sementara, saudara. Istirahat Sabat membayangkan istirahat kekal yang Yesus inginkan bagi saudara dan saya di tanah perjanjian surga. Dan istirahat kita di dalam Kristus sekarang adalah pendahuluan kepada hari mulia, dalam mana kita akan berada di dalam istirahat dengan Dia atau dengan Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan saat ini untuk kita boleh mempelajari firman Tuhan, bahwa kita masih diberikan waktu untuk menyampaikan kabar keselamatan ini mengenai apa yang harus kita sampaikan, di mana kita bisa bagikan ini kepada saudara kita, bahwa istirahat yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus itu juga ada termasuk mengenai hari Sabat, ya.
itu juga ada termasuk mengenai hari Sabat, ya, di mana istirahat seperti Sabat yang tetap bagi umat Allah ini menggemakan istirahat Allah pada Sabat pertama dalam sejarah bumi. Berarti bahwa kita dapat berhenti dari pekerjaan kita sendiri dan percaya padanya untuk memenuhi janji keselamatannya bagi saudara dan saya. Artinya ada hubungan yang sangat korelasi sekali atau sangat erat sekali di mana hubungan antara Sang Pencipta dan juga kita sebagai ciptaan itu adalah bahwa saudara dan saya diberikan kesempatan untuk beristirahat, ya, untuk kita boleh dikuatkan, kita boleh mendapatkan berkat di dalamnya, dan bukan hanya itu saja, saudara, tetapi kita boleh mendapatkan keselamatan di dalamnya, ya. Kita boleh mendapatkan apa yang sebenarnya kita idam-idamkan, apa yang sebenarnya kita harapkan ketika hidup, ketika kita saudara-saudara kita hidup di atas dunia ini, ya. Kita mengharapkan sukacita, damai, bahkan hidup kekal tentunya ketika Tuhan datang pada saat yang kedua kali nanti. Keselamatan itulah yang menjadi penopang bagi kita untuk kita boleh mendapatkan kehidupan kekal ketika Tuhan datang pada saat yang kedua kali kita diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, baik saudara, inilah yang menjadi pokok pembahasan yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami dengan baik, bahwa saudara dan saya, kita semua diundang untuk masuk di dalamnya, ya, untuk masuk di dalamnya dalam artian bahwa saudara dan saya diberikan kesempatan untuk menikmati hari istirahat yang Tuhan sudah berikan bagi kita, ya, keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan bagi kita. Tuhan akan selalu nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya, tergantung kembali lagi kepada saudara dan saya, kita semua, apakah kita menerimanya dengan penuh iman dan kesungguh-sungguhan, ya, kita praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh mendapatkan apa yang kita harapkan, ya, apa yang kita cita-citakan, yaitu kehidupan kekal di surga, menaklukkan kota surgawi. Artinya, ketika saudara dan saya, kita semua berada di dalam tanah semawi, ya, berada di dalam tanah Kanaan itu, ya, saudara dan saya dinyatakan bahwa kita semua mendapatkan keselamatan itu ataupun kehidupan kekal itu. Ingat saudara, perjalanan bangsa Israel, pelajaran pada waktu hari kemarin, ya, pada waktu dibahas oleh pendeta Luki Yakob, perjalanan bangsa Israel, mereka berjalan di gurun pasir, ya. Mereka berjalan di gurun pasir selama kurang lebih 40 tahun, tetapi ketika mereka ingin masuk ke tanah Kanaan, hanya berapa orang saja yang selamat, saudara? Hanya 2 orang saja, ya, Yosua dan Kaleb bin Nun, ya. Yosua dan Kaleb bin Nun. Itu saja yang 2 orang itu sajalah yang mendapatkan keselamatan atau perhentian ketika mereka boleh tiba di tanah Kanaan. Yang lain tidak bisa masuk oleh karena ada beberapa poin yang penting yang bisa diambil, yaitu karena ketidakpercayaan dan bahkan ketidakmenurutan mereka atau umat-umat Tuhan, sehingga mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Penurutan inilah, bahkan roh ketidakpercayaan ini, ketidakmenurutan, bahkan roh ketidakpercayaan inilah yang membuat kita semua, saudara, sebagai umat-umat Tuhan menjadi satu tantangan bagi kita. Apakah saudara dan saya, kita tetap menurut di dalam firman-Nya? Apakah kita tetap memiliki roh ketidakpercayaan? Tergantung kembali kepada kita masing-masing. Tumbuhkan roh kepercayaan itu kepada Allah, tumbuhkan roh penurutan itu kepada Allah, mulai dari saat ini sampai ketika Tuhan datang. Saudara dan saya, kita siap masuk dalam kerajaan surga. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, saudara. Ini boleh membantu kita untuk kita boleh memahami pelajaran hari Kamis di sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Terima kasih, Pendeta Ringo. Silakan. Terima kasih Pendeta Sirus yang sudah memaparkan pelajaran begitu jelas dan begitu baik. Nah, saatnya kita, saudara-saudaraku, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin menambahkan penjelasan. Mari, silakan. Waktunya kita berikan sekarang dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Jadi, pembahasan kita kan mengenai Ibrani, pasal yang keempat, di mana ada di sana disebutkan mengenai hari perhentian atau tempat perhentian.
Jadi hari Sabat adalah hari perhentian, dan sering sekali Ibrani pasal 4 ini tidak diterima sebagai sebuah sebagai sebuah jalan untuk membuktikan bahwa hari Sabat itu masih berlaku, ya. Tetapi mereka mengatakan bahwa ini bukan berbicara mengenai Sabat hukum Taurat. Nah, mungkin bagi kita saudara-saudaraku perlu mengetahui bahwa sering sekali penafsiran dan penjelasan itu membuat banyak umat menjadi tidak mengerti. Tetapi Ibrani pasal 4 masih ada hari perhentian. Jadi bicara mengenai hari perhentian. Itulah hari Sabat, hari ke-7. Memang disebut di sana hari ke-7. Nah, mungkin saudara-saudara ada yang mau menambahkan? Silakan Pendeta Segara, mau? Mungkin pertanyaannya bagi kita untuk kita diskusikan, mengapa hari Sabat ini menjadi persoalan? Nah, itu sudah. Silakan Pendeta. Mengapa hari Sabat ini menjadi satu hal yang dipersoalkan? Nggak, yang mau saya tanyakan, Ya. Kenapa Yosua mengatakan tidak memberi beristirahat pada bangsa Israel itu? Apakah karena mereka itu berjalan terus sepanjang 40 tahun itu? Apakah mereka tidak istirahat untuk berbakti pada Tuhan? Itu kurang jelas, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Tolong dijelaskan. Baik. Pendeta Sirus sudah masuk kembali. Mengapa Yosua dikatakan tidak apa? Tidak memberi istirahat. Tidak memberi istirahat. Dalam konsep apa ini? Nah, mungkin kira-kira begitu untuk membantu ya. Mari silakan Pendeta. Baik, jadi dalam konsep ini, saudara, dalam konsep Yosua tidak memberikan istirahat di sini, bahwa kita melihat ada hal-hal yang harus kita ketahui, bahwa ketika dia mengadakan perjalanan bersama dengan bangsa Israel untuk mereka boleh masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan, ya, Yosua sendiri memberikan pernyataan bahwa ketika kita menurut kepada perintah Tuhan, ketika saudara, maksudnya bangsa Israel ini ataupun umat-umatnya yang dipimpin untuk mereka boleh masuk ke tanah Kanaan ini boleh menurut, maka mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Artinya dalam hal Yosua tidak memberikan istirahat di sini adalah bahwa Tuhan memberikan istirahat yang sesungguhnya bagi bangsa Israel atau bagi orang-orang atau umat-umatnya yang mau menurut dan percaya kepada firman-Nya. Nah, saudara, dalam hal dia tidak memberikan ataupun tidak memberikan istirahat yang dalam pelajaran tadi, ya, artinya bahwa kita bisa melihat ada hal-hal yang harus diikuti di dalam hal ini, ya, yang harus diikuti agar umat-umat Tuhan boleh mendapatkan pengertian bahwa kita semua diajak untuk lebih lagi percaya kepada janji Tuhan, kita semua lebih lagi diajak untuk menurut kepada perintah-perintahnya agar istirahat yang sesungguhnya di dalam Tuhan itu kita bisa dapatkan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Pendeta Ringo. Mungkin ada tambahan? Silakan. Baik. Mungkin akan ditambahi oleh yang lain, tapi saya coba tambahkan sedikit bahwa Ibrani pasal 4 membicarakan tentang peristirahatan. Kalau kita baca secara keseluruhan, ada analogi yang digunakan dengan adanya hari peristirahatan ke tempat perhentian, atau adanya hari perhentian ke tempat perhentian. Kalau kita baca Ibrani 4:3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murka-Ku, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Itu makanya baik para rasul, baik juga para pembicara-pembicara firman Tuhan sering menganalogikan
perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir sebagai simbol daripada perbudakan dosa ke tanah Kanaan, tempat perhentian semawi menggambarkan surga, adalah merupakan satu penjelasan kepada kita di dunia kita ini kita sedang terus bergerak maju ke arah tempat perhentian itu. Ya. Jadi itu makanya ada juga, kalau pernah saudara mendengarkan, ada juga orang yang mencoba mengikuti alur 6 hari penciptaan itu kepada periode dunia ini. Di mana ada satu firman di dalam buku Mazmur maupun buku 2 Petrus 3 atau 2 Petrus 3 yang menjelaskan bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun. Ya, sama seperti 1000 tahun. Sehingga ada orang yang mengasumsikan bahwa umur dunia ini akan hanya 6.000 tahun. Tahun ke-7.000 nanti itu adalah milenium yang akan disebutkan masuk ke tempat perhentian. Walau ini tidak bisa menjadi sebuah ajaran yang kita bisa terima dengan begitu saja. Ya, penganalogian itu nggak bisa kita terima. Oleh karena sekarang kita juga dihadapkan kepada perhitungan waktu. Ini sudah memasuki tahun 6.000 kesekian, 6.022 kalau kita katakan dulu yang lewat itu sudah 6.000 tahun, gitu ya. Namun demikian, saudaraku, ini adalah analogi. Jadi sebagaimana kita berbicara mengenai hari Sabat adalah hari perhentian, seperti itu juga ada namanya tempat perhentian di mana letih, lesu, dan beban berat, di mana segala pekerjaan yang menyita pikiran kita, pekerjaan yang dihasilkan oleh keberdosaan kita, yang menyebabkan kita mengalami stres dan tekanan, depresi, dan lain sebagainya, itu akan kita lepaskan nanti di tempat perhentian itu. Itu maksudnya. Supaya kita nanti jangan sampai berpikir, bukan supaya kita jangan sampai berpikir, supaya kita berpikir bahwa dunia ini bukan kekal selama-lamanya seperti ini. Namun demikian, saudara-saudara, kita harus yakin bahwa Tuhan yang mengatur semuanya itu, maka dikatakan masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Tuhan. Dan kalau dikatakan ayat 10, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan. Pekerjaan yang mana ini? Tentu pekerjaan di dunia berdosa. Pekerjaan yang masih menekan kita. Pekerjaan yang masih memberikan stressing kepada kita. Karena itulah makanya dikatakan ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi ini penganalogian. Oke? Baik. Untuk itu mungkin ada yang mau memberikan keterangan tambahan. Saya kira chat kita belum juga ada yang. Mungkin tambahannya, Pendeta, saya tambahkan lagi mungkin. Dalam hal ini, artinya kita bisa merujuk kepada Galatia pasal 3, ya, kita bisa merujuk kepada Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, Opung Ritonga mungkin bisa kembali lagi kepada basic Galatia pelajaran kita, ya. Galatia 3 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Artian Yosua tidak memberikan istirahat di sini adalah mungkin secara fisik, ya. Bisa dikatakan secara fisik dalam artian bangsa Israel mereka tidak akan merasakan istirahat yang sesungguhnya karena mereka apa? Karena mereka tidak menurut tadi, ya, karena mereka tidak menurut tadi dan mereka masih tidak mempercayai janji-janji Allah. Ya, mujizat Tuhan sudah dinyatakan dan bahkan mereka sudah dituntun selama kurang lebih hampir 40 tahun lamanya, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan istirahat yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat yang ke-28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau dan jikalau kamu ada Allah. Fokus di sini yang adalah bahwa Yosua ingin mengarahkan kepada satu oknum yang pasti, ya, satu oknum yang
yang notabene tidak pernah terbatas oleh waktu ruang. Ya, di Allah yang menuntun bangsa Israel dapat sungguhnya. Yang menuntun bangsa Israel untuk mendapat waktu untuk mereka boleh berbakti, agar mereka boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan atas mujizat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Akhirnya hanya Yosua sendiri dan kalian itu sajalah yang boleh diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam tanah Kanaan. Saudara, mungkin Roma bisa memahami lebih dalam lagi tentang maksud Yosua di sini adalah agar bangsa Israel ketika mereka ingin mendapatkan istirahat yang sesungguhnya yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu tadi penurutan dan percaya kepada apa? Percaya kepada akan seperti yang sudah disebutkan di dalam. Iya. Mungkin. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan datang dari Ibu Sitompul, Ibu Pendeta Marbun. Silakan Ibu, saya lihat ada raise hand. Oke, terima kasih. Saya bukan mau bertanya. Oh, memberikan tambahan, silakan. Iya, ya. Suara saya jelas, Pak Pendeta. Sangat. Mohon maaf, jelas. Bisa open cam. Saya membuka Alkitab Sabda. Jadi Alkitab Sabda ini adalah membahas Ibrani 4 ayat 8. Nah, dikatakan di situ, saya baca sedikit ya. Jadi maksudnya kenapa Yosua tidak memberikan perhentian? Kalau di dalam Alkitab Sabda ini dikatakan kata-kata yang lain, tapi maknanya sama. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Nah, itu adalah terjemahan baru. Ada beberapa versi Alkitab di sini. Kalau kita buka di Alkitab Sabda, ada satu lagi yang sangat menarik. Di sini saya bacakan tentang ayat yang sama. Karena kalau saja Yosua benar-benar berhasil membawa bangsa Israel masuk ke negeri tenang, maksudnya itulah tempat perhentian, yang sudah dijanjikan Allah, maka Allah tidak perlu lagi menentukan kesempatan yang lain untuk masuk. Jadi ayat ini latar belakangnya, basicnya adalah, backgroundnya itu adalah ketika bangsa Israel disuruh menduduki tanah Kanaan. Tapi bangsa itu berlambat-lambat. Seharusnya mereka dengan cepat dapat menguasai semua tanah Kanaan itu karena Tuhan sudah berkata, aku akan berperang denganmu. Tetapi mereka mengulur-ulur waktu, sehingga mereka tidak bisa menaklukkan tanah Kanaan itu. Ya, mereka tidak bisa menaklukkan tanah. Itulah sebabnya dikatakan Yosua tidak memberikan istirahat. Istirahat di sini artinya kalian harus terus berusaha sampai semua tanah itu selesai ditaklukkan. Jadi istirahat yang dimaksud di sini kalau menurut paralel dari Alkitab Sabda ini bahwa mereka sudah memasuki tanah itu, ya. Jadi mereka tidak boleh istirahat sebelum mereka menaklukkan semua tanah Kanaan itu, dan ketika mereka sudah menaklukkan tanah Kanaan itu, disitulah Tuhan memberikan satu hari perhentian, ya, satu hari perhentian. Jadi ketika saya membaca ini, bagi saya pribadi makna menaklukkan kota suci itu atau menaklukkan Kanaan itu jadi sangat jelas, ya. Jadi kita juga harus menaklukkan, ya, yang perlu kita taklukkan. Supaya ya itu dosa-dosa kita, keinginan-keinginan daging kita, sehingga nanti tiba saatnya kita akan masuk ke tanah perhentian. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membuka wawasan kita. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Marbun yang sudah menyampaikan cukup bagus, sangat luas sekali sehingga kita bisa semakin terbuka lagi. Baik, saudara-saudaraku, kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Saya mau tambahkan Pendeta Siringo-Ringo. Silakan Pastor, silakan. Langsung saja. Jadi penekanan utama untuk pelajaran hari Kamis adalah percaya dan iman. Amin. Orang yang percaya dan orang beriman. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 26
sampai 29, penekanan yang diberikan di sana adalah orang yang akan memasuki kota suci atau tempat perhentian beristirahat bersama dengan Tuhan adalah mereka yang menjadi keturunan Abraham, tapi bukan saja di dalam daging, tapi di dalam iman. Makanya dikatakan tidak ada lagi bangsa Yahudi, tetapi semua sama di hadapan Allah. Lihat, mengapa Joshua tidak memberikan perhentian kepada bangsa Israel? Karena semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang berangkat dari Mesir kan tidak masuk di tanah perjanjian itu. Iya. Tidak masuk. Apa yang membuat? Ekspresi yang nyata dalam hidup mereka, pemberontakan mereka, persungutan mereka, itu menunjukkan adalah bahwa mereka bukanlah orang yang percaya dan bukan orang yang beriman. Seharusnya orang beriman itu tidak bersungut-sungut, tidak memberontak. Itu toh. Nama saja orang percaya. Orang beriman itu mereka percaya juga masa yang akan datang Tuhan akan sediakan itu bagi mereka. Tapi mereka tidak mau berpegang dengan itu. Kalau apa kekuasaan Tuhan yang terbesar saja mereka sudah berpegang, apalagi iman mereka kan. Jadi peluang pembelaan kepada bangsa yang lain bukan hanya Yahudi adalah satu penekanan penting bagi kita sekarang ini, supaya kita tidak mengikuti seperti nenek moyang kita di dalam 1 Korintus pasal 10 itu kan, yang dikatakan Rasul Paulus. Supaya kita tidak mengikuti itu. Karena sesuai dengan ayat hafalan kita pada 1 minggu ini, semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Jadi kejahatan itu, saudara, adalah orang beriman dan orang yang bersungut-sungut. Jadi jangan dianggap nanti orang merampok dulu baru kejahatan, bukan. Jadi orang yang bersungut-sungut, orang yang memberontak digambarkan di sana. Jadi peluang besar bagi kita umat-umat Tuhan. Hari Sabat itu adalah hari Sabat yang tetap. Amin. Karena itu sudah Allah di sejak penciptaan. Mengakhiri penciptaan pekerjaan Allah, dia berhenti pada hari yang ke-7. Dia memberkati hari ke-7. Baik, jadi terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta. Sekarang waktu kita cukupkan untuk berdiskusi. Mungkin kita silakan Pak Pendeta membuat closing statement. Kita akan masuk ke dalam doa persatuan. Ada, silakan Pak Pendeta untuk closing statement atau kesimpulan kecil, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Ringo. Terima kasih kepada saudara yang sudah berpartisipasi di dalam pembahasan kita di pelajaran kita di hari Kamis ini, pelajaran Sekolah Sabat ini. Sangat penting bagi saudara dan saya kita semua umat-umat Tuhan untuk memiliki roh menurut, ya, untuk memiliki bisa dikatakan roh tidak bersungut-sungut di dalam mengikuti akan kebenaran yang kita sudah terima melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Bahkan roh tidak memberontak, ya. Roh pemberontakan inilah dan bahkan roh ketidakmenurutan inilah yang menyebabkan bangsa Israel, ya, yang menyebabkan bangsa Israel bahkan Musa sendiri mereka tidak bisa diizinkan masuk ke dalam tanah perhentian itu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terima kasih kepada Ibu Pendeta Leni Sitompul, bahkan kepada Pendeta Katul Sagala
yang sudah memberikan tambahan, di mana kita diajak sekali lagi bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, agar kita boleh tetap setia, kita boleh tetap berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, agar saudara dan saya kita semua dikuatkan, ya, karena Tuhanlah yang memampukan kita semua umat-umatnya. Ketika kita beriman teguh di dalam Tuhan, kita akan dapat menyingkirkan akan roh perseteruan tadi, ataupun roh-roh yang menyebabkan bangsa Israel mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perhentian itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih Pastor. Baik, kita akan menutup lagu ini dengan mendengarkan satu lagu pujian yang disampaikan dan dipersiapkan oleh operator kita. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. That we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger. That we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger. Always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Terima kasih. Kita akan doa tutup yang dibawakan oleh Pendeta Willy Sirus. Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Nya Tuhan,
di mana berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Dalam segala aktivitas tugas pekerjaan kami yang telah kami lakukan di setengah hari ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan memberkati kami, memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga, bahkan perlindungan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Engkau akan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, COVID-19 yang sementara ini masih merajalela. Engkau akan lindungi kami, tudungi kami oleh kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami, umat-umat Tuhan, boleh diselamatkan. Ketika Tuhan datang, kami siap masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan yang sudah dibahas, firman Tuhan yang telah kami pelajari, ini boleh menjadi bagian kehidupan kami masing-masing. Kuat kuasa Roh Kudus Tuhan sajalah yang menjadi bagian kehidupan kami, mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh diberikan roh penerangan dari surga, kami boleh mengerti dan kami boleh terapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, gunakan kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh kami bawa datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang, kami siap masuk dalam kerajaan surga. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati akan umat-umat Tuhan di wilayah sebelah sini, maupun juga umat-umat Tuhan yang tergabung dalam acara kami, di acara pembahasan sekolah sahabat, baik melalui Facebook maupun juga melalui Zoom ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhanlah yang berperkara, Tuhanlah yang akan memberikan kepada kami masing-masing hikmat, kebijaksanaan dari surga, kemenangan serta keberhasilan, dan bahkan berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini boleh hidup dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa di surga, biarlah kiranya damai sukacita surgawi daripada Allah Bapa di surga, kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus Tuhan menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai hari Maranatha Yesus datang. Kami siap masuk dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream, yang sudah juga menyempatkan waktu untuk beribadah kita pada saat ini. Kita bersyukur karena kita memiliki kesempatan yang indah untuk kembali dikuatkan ya, dengan firman Tuhan yang akan menjadi bagian kita. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa kita akan mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat dengan membaca pelajaran tersebut terlebih dahulu. Saya akan membagikan pelajaran tersebut dan kita akan mengikuti pelajaran tersebut pada malam hari ini waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia. Kita akan membahas tentang jangan keraskan hatimu. Harden not your heart. Jangan kita mengeraskan hati kita. Mari kita langsung masuk kepada pembahasan kita pada saat ini. Jangan keraskan hatimu. Di sini dikatakan firman Tuhan, maksud saya apa yang dituliskan oleh pelajaran sahabat, bacalah Ibrani 4 ayat 4-7 dan Mazmur 95 ayat 8-11. Apa amaran yang diberikan di sana, baik di dalam kitab Mazmur dan kitab Ibrani, dan apa yang hal itu seharusnya sampaikan kepada kita pada hari ini. Ibrani 4 ayat 4-7 katakan, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam sebuah suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Kita sudah bahas tadi malam ya, waktu Amerika tadi malam kita sudah bahas pelajaran ini. Mari kita terus baca ayat ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakannya di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Mazmur 95 ayat 8-11 katakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana kekerasan hati manusia itu terhadap apa yang mereka ingin lihat, ataupun setelah mereka lihat, sekalipun mereka tidak mau apa? Tidak mau percaya. Jadi masalahnya bukan dengan pandangan apa yang mereka bisa lihat atau tidak lihat, tetapi hati, arah kemana hati tersebut. Ya. Jadi itulah sebabnya. Mari kita baca lagi.
Nanti kita akan tambahan kita akan masuk ke hal tersebut ya. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Masalahnya bukan di mata, tapi di mana? Di hati atau pikiran kita ya. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ibrani 4 ayat 4-7 mengutip baik kisah penciptaan dalam Mazmur, mengutip baik kisah penciptaan dalam Mazmur 95 ayat 11 dalam konteks berbicara tentang ketidaksetiaan orang Israel dan karenanya kegagalan mereka untuk masuk ke dalam istirahat yang Allah inginkan bagi mereka. Sesungguhnya Mazmur 95 ayat 8-11 menghubungkan pengalaman padang belantara Israel dengan istirahat Allah dan termasuk sumpah ilahi bahwa Israel yang tidak beriman tidak akan masuk ke dalam perhentiannya. Yang awalnya dikaitkan dengan tanah perjanjian, yang awalnya diberikan kepada mereka, tetapi pada saat mereka tidak mau percaya, saat mereka mengeraskan hati mereka, walaupun mereka melihat, maka mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Tentu saja Israel memang memasuki tanah perjanjian. Generasi yang baru melintasi perbatasan dan dengan pertolongan Allah mengambil benteng-benteng negeri itu dan menetap di sana. Namun mereka tidak masuk ke dalam istirahat Allah dengan gagasan, dengan ide-ide bahwa banyak orang tidak mengalami kenyataan keselamatan dalam Yesus karena kurangnya iman mereka dimanifestasikan oleh ketidaktaatan yang mencolok. Bahkan meskipun istirahat itu dikaitkan dengan negeri, itu termasuk lebih dari sekedar tempat mereka tinggal. Istirahat itu lebih dari tempat tinggal kita. Tempat di mana kita pikir kita sudah memiliki segala sesuatunya. Ada yang lebih daripada apa yang seakan-akan kita miliki. Ya. Ibrani 4 ayat 6 menyatakan bahwa mereka yang telah mendengar janji ilahi tentang istirahat sejati tidak masuk karena ketidaktaatan. Apa hubungan antara ketidaktaatan dan tidak memasuki perhentian Allah? Hari ini mengekspresikan urgensi. Ya, satu hal yang mendesak. Hari ini berarti bahwa tidak ada lagi waktu untuk berlengah-lengah. Hari ini menuntut sambutan dan keputusan sekarang. Bukan besok, bukan nantinya, tetapi sekarang. Apakah kita mau tetap tidak setia? Kalau kita tidak mengambil keputusan saat ini, maka kemungkinan tidak ada lagi hari esok. Kenapa? Bukan karena mungkin atau apa ya, tetapi karena mungkin hari esok kita tidak tahu nasib kita pada hari esok atau kehidupan kita pada hari esok. Rasul Paulus berpegang pada kata semeron hari ini. Bahasa Yunani itu Greka hari ini adalah semeron. Dan benar-benar menekankan betapa pentingnya kata itu dalam konteks perhentian. Mazmur 95 ayat 7-8, sementara itu adalah satu amaran dan permohonan kepada umat Allah untuk tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka dan gagal untuk masuk ke dalam istirahat sejati yang hanya ditemukan dalam keselamatan yang Allah tawarkan kepada mereka. Di akhir pelajaran sekolah Sabat, satu pertanyaan diberikan kepada kita. Apa artinya bagi kita sekarang? Ketika kita mendengar kata-kata pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7. Apa yang begitu penting tentang kata hari ini? Bagaimanapun, Mazmur menggunakannya ribuan tahun yang lalu. Namun demikian, mengapa itu seharusnya tetap sama pentingnya bagi kita hari ini? Seperti bagi mereka yang mendengarnya ribuan tahun yang lalu. Kenapa? Sekali lagi ya, saya selalu katakan ya, kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan kita mati. Jangan orang katakan, Yesus akan datang lama. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Well, kalau saya masih hidup, saya bisa lihat kedatangan Yesus, puji Tuhan. Tetapi kalau saya mati saat ini, maka hal yang terakhir, hal yang berikutnya yang akan saya lihat adalah apa? Kedatangan Yesus. Demikian juga dengan pertobatan. Saya sering memberikan memberikan ilustrasi ini. Saya katakan dalam ilustrasi ini ya,
ada seorang guru ya yang begitu hebat dan mengajar kepada murid-muridnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, kapan waktu yang paling tepat bagi saya atau bagi kita untuk bertobat? Kapan waktu yang paling baik bagi kita untuk bertobat?" Lalu gurunya katakan, "Oh gampang, 1 hari sebelum kamu mati, bertobat." Jadi sebelum itu silakan, kalau kalian pikir mau bebas dengan kehidupan ini, silakan kalian bebas melakukan segala sesuatu. Tapi yang penting ingat ya, gurunya katakan, 1 hari sebelum kamu mati harus kamu bertobat. Wah, murid-muridnya senang ya. Wah, betul juga ya. Kalau kita bertobat 1 hari sebelum mati, maka kita akan apa? Kita mudah-mudahan dapat selamat dengan kata lain. Tapi kemudian ada murid yang kemudian berpikir, tapi guru, kalau 1 hari sebelum kita mati, tapi kalau kita kan nggak ada yang tahu, siapa di antara kita yang tahu kapan kita mati? Jadi kapan waktu yang paling tepat bagi kita untuk mengetahui kapan kita untuk bertobat? Nah, gurunya tersenyum lalu katakan, kalau karena kamu tidak tahu kapan kamu mati, oleh sebab itu bertobatlah sekarang. Bertobatlah hari ini. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi kalau kita bertobat hari ini, dan setiap hari kita bertobat, maka pada saat kita mati, kita tidak perlu takut apakah kita selamat atau tidak selamat. Tapi inilah poinnya ya, bahwa seringkali hari-hari itu begitu apa? Begitu kelam. Hari-hari itu begitu jahat ya, seperti Alkitab katakan. Atau hari-hari itu seringkali kita tidak lagi penuhi dengan kerinduan untuk bertobat. Ini bukan hanya masalah keduniawian, tetapi juga masalah apa? Penganiayaan orang-orang Ibrani yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, kitab Ibrani ini mengalami apa? Pergumulan. Mereka mengalami pergumulan. Banyak di antara mereka menderita. Ibrani 10. Kalau Anda baca Ibrani 10 ayat 32 sampai 34. Hari-hari mereka itu diisi dengan apa ya? Dikatakan penderitaan yang berat. Mereka menjadi tontonan, dicerca oleh orang-orang, dicerca, menderita ya. Dan bukan apa saja ya, mereka menjadi orang-orang hukuman, artinya mereka dipenjara. Orang-orang hukuman kalau Anda ikut bahasa Alkitab bahasa Inggrisnya, mereka adalah menderita di apa? Dalam penjara. Dan harta mereka itu apa? Harta mereka itu dirampas. Jadi menderita sekali mereka itu ya. Mereka adalah orang-orang di penjara, diulangi kembali di Ibrani 10 ayat 32-34. Bagaimana mereka bergumul setiap harinya dengan penderitaan. Sampai ya, menderita berat sekali. Sampai Ibrani 13 ayat 3 katakan apa? Ingatlah akan orang-orang hukuman. Rasul Paulus mengingatkan, ingat orang-orang dalam penjara. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Kalian sendiri pernah apa ya? Di penjara. Ingatlah orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu juga sendiri masih hidup dalam dunia ini. Yang sering kali diperlakukan dengan apa? Diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh orang lain. Jadi pergumulan sehari-hari. Baik pada saat kita ya seakan-akan orang benar yang dianiaya, menyebabkan kita apa? Dapat menjadi bukan hanya keduniawian yang membawa kita lari dari Tuhan, tetapi dalam pergumulan kehidupan kerohanian sekalipun, ya, pada saat kita menginjil sekalipun, pada saat kita melayani sekalipun, seringkali kita mengalami hal-hal yang mengecewakan. Dan apa akibatnya? Wah, akibat daripada pergumulan itu Ibrani 10 ayat 35, 38, 39 katakan, kita lepas kepercayaan kita. Capek kita dianiaya, capek kita bergumul dalam pelayanan ya. Inilah sebabnya Rasul Paulus katakan kepada umat-umat orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen ya, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena kalau kamu tetap bertahan, besar upah yang menanti kalian, dengan kata lain. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan, Allah tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Jangan menyerah, dengan kata lain ya. Jangan menyerah. Kalau Anda menyerah, Anda binasa. Tapi kalau kita tetap percaya, tetapi orang-orang yang percaya atau tetap percaya, akan yang apa? Beroleh hidup. Dan bagaimana? Ya, bagaimana caranya sampai orang-orang ini yang melayani orang-orang Kristen mula-mula ya? Ini sekali lagi ini bukan masalah keduniawian. Tentu saja masalah keduniawian itu seringkali yang sudah mengajak kita, tetapi Rasul Paulus punya concern saat ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Orang-orang yang aktif di gereja,
Anda semua yang tiap malam, mungkin tidak semua mungkin ya, tapi Anda semua yang tiap malam kita mendengarkan firman Tuhan, kita selalu rindu mendengarkan firman Tuhan, tapi begitu kita mendengarkan firman Tuhan tiap malam, tapi pendeta, sore hari waktu Amerika kita dengarkan firman Tuhan, besok pagi atau setelah mendengarkan firman Tuhan, tapi masalah datang sesudah itu. Ya, kami dapat masalah paginya, dapat masalah ini, masalah itu. Gimana nih pendeta ya? Kita dekat mau melayani, mau mendengarkan Tuhan, tapi kita dihantam dengan apa? Dengan masalah. Rasul Paulus katakan kepada saudara dan saya, "Hei pendeta Rantung, jangan lepaskan imanmu, jangan mengundurkan diri. Ya. Jangan mengundurkan diri." Ya, apa kira-kira ya? Langkah daripada lepas kepercayaan mula-mula. Bagaimana supaya kita dapat dikuatkan? Rasul Paulus memberikan salah satu hal yang juga kita sudah pelajari tadi malam. Kalau Anda tidak sempat mengikuti, ulang pelajaran kita tadi malam waktu Amerika ya. Sana dikatakan apa? Supaya kita tidak lepas iman, supaya kita tetap kuat satu dengan yang lain. Rasul Paulus katakan apa? Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Yang lepas percayanya, yang mengundurkan diri. Jangan seperti mereka, Rasul Paulus katakan. Tapi marilah kita saling menasihati. Marilah kita saling menguatkan. Marilah, bukan hanya saya yang menguatkan Anda. Tapi Anda yang dapat mungkin katakan, "Pendeta Rantung, saya tahu mungkin Pendeta Rantung juga bergumul. Saya ingin berdoa untuk pendeta." Jadi saya ingin berdoa untuk pendeta. Jadi marilah kita saling menguatkan. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Tapi inilah manusia. Sekali lagi, Allah tahu manusia kita. Manusia itu seringkali kita lemah, baik oleh sebab keduniawian atau sebab bahkan mempertahankan kerohanian kita. Aniaya dan lain masalah yang tetap kita hadapi. Tetapi inilah Allah tahu. Allah sudah lihat, kita dapat pelajari dari orang-orang Israel di zaman dahulu ya. Orang-orang Israel yang berkata, "Kami akan mengikuti segala firman Tuhan, segala peraturan Tuhan yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Keluaran 24 ayat 3. Ya, Musa turun katakan, "Datanglah Musa memberitahukan pada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu." Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan." Wah, hebat sekali. Berapa lama mereka bertahan? Ya, tidak berapa lama kemudian Musa naik ke gunung. Ya, lalu Musa lama turun dari gunung. Lalu berkumpullah, Keluaran 32 1-3 katakan, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu. We don't know apa yang terjadi dengan dia. Kami tidak bisa lihat." Jadi kami ingin ada Allah yang bisa kami lihat, yang akan berjalan di depan kami. Jadi mereka mengalahkan sesuatu yang dapat mereka lihat. Mungkin itulah sebabnya mereka mengalahkan juga Musa, karena Musa dapat mereka lihat. Begitu Musa yang dialahkan tidak ada, kelimpunganlah mereka. Jadi inilah sebabnya jangan kita, satu pelajaran indah bagi kita ya. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan hanya saya kekuatan iman saya kalau ada pendeta Rantung yang bikin pelajaran tiap malam. Waduh, kalau pendeta Rantung gak ada lagi, ya gimana nih? Jangan berpikir seperti itu. Jangan kita melihat orang. Tentu saja ada yang dapat Tuhan kirimkan, ya, menggantikan siapa saja. Tuhan akan mengirimkan orang-orang. Tapi jangan kita bergantung hanya kepada satu orang untuk kekuatan kerohanian kita. Karena kekuatan kerohanian kita itu bukan dari manusia. Termasuk Musa sekalipun. Tetapi dari Allah yang langsung, ya, iman yang bergantung sesungguhnya kepada Tuhan. Ya. Tapi inilah manusia, kita ingin sesuatu yang dapat kita lihat, sesuatu yang ada di hadapan kita. Tapi masalahnya itu seringkali jadi alasan. Aduh, nggak ada lagi pendeta, makanya ya kita ya sembarangan lah. Itu seringkali jadi alasan. Ya, seringkali. Karena walaupun dengan kata lain, ini ekstrim berikutnya ya. Yang satu katakan, aduh karena ada pendeta, atau kerohanian kita menurun. Tapi ada yang katakan, biarpun ada pendetanya, tetap saja kalau tidak mau menurut, tidak menurut. Kalau ingin melepaskan kepercayaan, walaupun ada pendeta, siapapun pendeta itu, yang Tuhan kirim yang terbaik sekalipun, bisa-bisa tetap saja kita tidak mau percaya. Karena
masalah kepercayaan kita bukan dengan pendeta. Kenapa? Nah, mari kita lihat ya apa dapat kita hubungkan ya. Yesus sendiri membuat begitu banyak mujizat ya. Anak Allah sendiri turun, membuat begitu banyak mujizat. Orang-orang yang lihat mujizat Yesus bahkan tidak apa? Tidak juga percaya. Tidak juga percaya. Nah, kembali kepada bangsa Israel. Oke, dalam kasus ini, Keluaran 24 ya, dan Keluaran 32, mereka ingin melihat sesuatu. Tetapi begitu sesuatu, kuasa Tuhan, sesuatu itu nyata, tetap saja mereka tidak mau apa? Percaya. Kenapa? Kan masalahnya di hati, bukan apa yang dilihat. Apa yang terjadi? Bilangan 11 ayat 55 ayat 5 dan 6. Katakan apa? Bangsa ini apa? Menggerutu, mengeluh. Katakan apa? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun. Wah, apa yang mereka katakan? Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi mana ini yang turun dari surga setiap paginya, setiap pagi kecuali hari Sabtu, 2 kali muncul hari Jumat, setiap hari mereka lihat itu turun dari surga dengan kata lain. Tapi tetap saja apa yang turun dari surga kalau tidak mau diterima, tidak mereka mau terima. Walaupun mereka lihat. Jadi seringkali ini yang terjadi ya. Bahwa kita walaupun kita sudah melihat adanya mana, adanya ibadah, adanya penginjilan, adanya satu kehidupan untuk kemuliaan Tuhan yang kita alami, kita pernah lihat keindahannya. Banyak katakan, aduh puji Tuhan, selama masa pandemik kita dikuatkan. Saya yang membawakan pekabaran, saya mendapatkan kekuatan. Anda yang mendengarkan pekabaran dan membagikan kepada orang-orang lain, Anda mendapatkan kekuatan. Ya, ini kita sudah alami kan? Kita sudah lihat keindahannya dari satu kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan. Turunnya mana berkat surga kepada kita. Tapi seringkali walaupun kita sudah pernah alami, kita sudah seringkali lihat, seringkali itu sekalipun, hal tersebut sekalipun tidak lagi memiliki daya tarik daripada makanan di Mesir. Daripada apa? Keduniawian. Dari hal-hal yang dunia tawarkan. Jadi inilah yang harus kita lihat ya, kita perhatikan ya. Kitab Ibrani juga berbicara tentang hal tersebut. Ibrani 13 ayat 9 berkata apa? Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ya, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Banyak ahli Alkitab bingung ya. Oh, apa ini arti makanan? Bahasa Inggrisnya food ya. Ajaran asing kok dihubungkan dengan apa? Makanan atau food. Ya, banyak yang katakan oh mungkin ini berhubungan dengan apa? Altar. Ya, karena Ibrani 13 ayat 10 berbicara tentang altar yang kemungkinan itu adalah altar di Yerusalem yang menggantikan atau menambahkan kasih karunia. Nah, inilah poinnya. Kita seringkali memiliki makanan-makanan yang terbaik yang Tuhan berikan, mana-mana dari surga, makanan rohani yang kita sudah tahu memberikan kedamaian, tapi tetap saja sebagai manusia, sesudah itu apa yang terjadi? Kita cari makanan-makanan yang lain, sesuatu yang menggantikan atau apa? Yang menambahkan. Sesuatu yang menggantikan atau menambahkan kasih karunia tersebut. Kita pikir kurang, firman Tuhan itu kurang. Loh, harus ditambahkan dengan apa? Ya ditambahkanlah pendeta kalau ada uang $1 juta atau rumah yang bertingkat-tingkat, baru itu lengkap firman Tuhan dengan rumah. Jadi firman Tuhan plus rumah, firman Tuhan dengan uang $1 juta atau 1 miliar di Indonesia. Itu baru lengkap. Tuhan katakan, ya, lengkapnya itu sudah Tuhan berikan. Yang lengkapnya itu Allah sudah berikan. Ibrani 10 ayat 12 sampai 14 katakan apa? Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kelengkapan kita itu bukan Yesus dan rumah yang kita seringkali kita tambah-tambahkan. Tidak.
Tentu saja saya tidak katakan Anda tidak boleh punya rumah, jangan punya uang 1M. Yang punya rumah 1M itu bukan pengikut Kristus. Oh, saya nggak bilang begitu, saudara. Tapi poinnya adalah mana fokus utama kita. Mana yang harusnya menjadi segala-galanya bagi kita. Firman ini katakan apa? Segala-galanya itu yang untuk selama-lamanya, itu sudah Allah sediakan. Yesus Kristus. Yang kalau kita terima dengan kasih. Itulah kasih karunia. Yang hanya itu yang kita perlukan untuk selama-lamanya. Rumah, uang, dan lain sebagainya itu tidak selama-lamanya. Bisa hilang. Dan saya sering katakan bisa dinikmati atau suami baru atau istri baru kemudian. Tapi tidak ada yang apa? Abadi. Tidak ada yang abadi. Tetapi inilah poinnya ya. Poinnya adalah marilah kita melihat bahwa ini bukan masalah apa. Bukan masalah apa yang dunia tawarkan. Itu yang lebih sering apa ya, itu tentu saja masalahnya dunia tawarkan, tapi masalahnya bukan apa yang kita sudah pernah alami di dalam Yesus, apa yang kita pernah lihat di dalam Yesus, tapi masalahnya kemana hati kita itu mau kita arahkan. Ya, di mana hati kita mau kita arahkan. Ayat ini Ibrani 13 ayat 9 katakan, sebab yang baik ialah apa? Bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Hati yang diperkuat dengan apa? Kasih karunia. Itulah sebabnya Tuhan katakan apa? Tuhan katakan apa? Roh Kudus sudah memberikan kesaksian kepada kita. Ibrani, kita masih terus pelajaran kita dari kitab Ibrani. Jadi saya hanya ambil pada umumnya ayat-ayat dari kitab Ibrani ya. Ibrani 10 ayat 15 sampai 18 katakan apa? Roh Kudus memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ini mengutip dari kitab Yeremia 31 ya. Ayat 31 sampai 34. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena apa? Karena dosa sudah cukup. Ya, kasih karunia itu sudah cukup. Jangan kita pikir kasih karunia itu Yesus dan hal-hal yang dunia tawarkan. Tidak, hanya Yesus saja. Apa yang Yesus tawarkan itu sudah cukup ya. Dan itu semuanya dapat kita miliki kalau apa? Ada di dalam hati kita. Dan anjuran diulang-ulangi dalam kitab Ibrani ya. Ingat. Orang Manado bilang ingat ya. Ingat apa yang Yesus lakukan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Sumber kekuatan kita adalah Yesus. Dia yang sudah tanggung semuanya, menanggung bantahan, menanggung semua penderitaan. Tidak ada yang memiliki penderitaan yang lebih hebat daripada penderitaan apa? Penderitaan Yesus. Dan kalau kita ingat, mudah-mudahan hati kita akan semakin apa? Diluruskan. Ingatan ini apa? Penting ya. Ingatan ini sangat penting. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Ernest Gordon. Tentang pengalaman apa yang dia alami pada saat dia ditawan oleh tentara. Dia orang British soldier ya. Kerajaan Inggris. Dia ditawan di Jepang jadi di Mekong ya, di Kuai ini. Dia ditawan oleh tentara Jepang. Dan dia dimasukkan ke dalam apa ya, penjara bersama-sama dengan serdadu-serdadu Inggris lainnya. Mereka mengalami siksaan yang begitu hebat. Ini buku ini ya, Miracle on the River Kwai ini ada filmnya. Filmnya adalah The End of All Wars, To End All Wars. Saya belum lihat, saya tidak memiliki bukunya, saya tidak pernah menonton filmnya, tapi ini yang saya dapat dari bacaan-bacaan yang saya lihat ya tentang apa ya. Saya dari buku ini saya cuma membaca dia punya apa ya, excerpt, dia punya summary ya. Yang saya bisa lihat sedikit di Amazon. Tapi poinnya adalah bahwa ini adalah kisah nyata. Oke? Ini adalah kisah nyata apa yang dialami oleh Ernest Gordon yang kemudian menjadi seorang pendeta. Dia menjadi pendeta dan waktu lalu dia sempat bertemu dengan Martin Luther King Jr. Ya. Nah apa kisahnya? Jadi kisahnya adalah pada saat mereka berada dalam tahanan di tentara Jepang, mereka harus bekerja keras dan masing-masing mereka itu diberikan apa ya? Skop ya, oke. Jadi mereka masing-masing memiliki skop ya, shovel untuk menggali dan yang terjadi adalah setelah mereka bekerja sepanjang hari, setelah mereka kembali ke tempat mereka untuk beristirahat, tentara Jepang harus menghitung jumlah tawanan dan jumlah skop atau shovel yang harus apa?
yang harus klop, yang harus pas. Lalu apa yang terjadi? Suatu waktu dihitung, ya. Dihitung satu persatu, ya, jumlah tawanan taruhlah kalau tidak salah 10 ya, taruhlah 10 shovels, 10 shovel dari bagiannya Ernest Gordon ini ada dengan grupnya dia ada 10. Lalu ada satu shovel, satu scope itu hilang. Jadi pas dihitung katanya cuma 9, ya. Pas dihitung 9. Wah, marahlah tentara Jepang. Panggil 10 orang ini. Siapa di antara kalian yang menyembunyikan skop tersebut? Karena dituduh kalau sampai kalian ambil, mungkin kalian akan melarikan diri dari tempat tahanan tersebut. Jadi, lalu kemudian apa? Penjaga Jepang angkat senjatanya, dia bilang, saya akan tembak kalian mulai satu persatu sampai ada seorang di antara kalian yang mengakui di mana dia sembunyikan atau di mana dia lepaskan atau sembunyikan skop tersebut. Ya. Dan tidak ada yang maju, tidak ada yang mengaku. Mulai tentara Jepang itu apa? Tembak ke atas. Ya. Oke, ini kesempatan terakhir. Siapa yang telah menyimpan skop tersebut? Lalu pada akhirnya ada seorang serdadu yang maju ke depan. Ya, seorang serdadu maju ke depan. Lalu apa yang terjadi? Tentara Jepang ambil salah satu skop, pukul serdadu tersebut sampai mati. Pukul serdadu tersebut sampai mati. Jadi kemudian dia perintahkan lagi orang-orang ini, oke, sekarang apa? Sekarang apa? Kuburkan serdadu ini. Jadi ada berapa orang ya apa? Mulai gali lubang, kuburkan serdadu yang mati tersebut. Lalu kemudian setelah berapa orang ini kembali, mereka harus hitung lagi. Mereka harus hitung lagi skop-skop tersebut, shovel tersebut. Dan pada saat mereka hitung, gantinya skop tersebut taruhlah dari 10, tinggal 9, tetapi ternyata skop tersebut lengkap 10. Kenapa? Rupanya pada saat perhitungan pertama, mereka ada yang salah hitung. Ada yang lompat dari mungkin 1, 3 jadi 5. Jadi dengan kata lain, seakan-akan ada satu skop yang hilang. Tetapi sesungguhnya tidak ada sama sekali skop atau shovel yang hilang. Tetapi satu serdadu, dia mengorbankan dirinya agar supaya sahabat-sahabat lainnya itu apa? Dapat diselamatkan. Pengorbanan serdadu inilah yang begitu membekas kepada serdadu-serdadu lainnya. Selalu mereka ingat. Dan inilah yang membawa Ernest Gordon ini kemudian bertobat. Tadinya dia tidak percaya kepada Tuhan, tadinya tidak memiliki percaya terhadap agama apapun, tapi kemudian dia memilih untuk percaya kepada Tuhan karena dia sudah melihat bagaimana kasih yang telah ditunjukkan oleh seorang serdadu. Itu bagaikan kasih yang Yesus sudah tunjukkan bagi umat manusia. Dia tanggung semuanya agar saudara dan saya apa? Memperoleh keselamatan. Inilah yang dapat kita bawakan, yang dapat saya bawakan. Marilah kita terus mengingat selalu akan Dia yang telah menanggung bantahan yang begitu hebat bagi kita. Dan kalau kita terus mengingat hal tersebut, mudah-mudahan kita tidak akan pernah menjadi lemah dan putus asa. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.